Baik, selamat malam. Izinkan eee, kami mempresentasikan tugas AFL 3 Part 1 eee, dalam mata kuliah Financial Management, yakni tugas hari ini adalah AFL 3 Part 2. Dengan saya yang berpresentasi adalah Akbar Masandi Yuda, mahasiswa UC Online. Baik, yang ingin saya jelaskan adalah di sini saya kemarin memang saya awam ya untuk eh, investasi di saham. Jadi saya cukup eh, belajar membeli saham PT El Nusa, yakni Elsa, dan ternyata setelah saya pantau hari ini dari angka saya beli kemarin 380 dan hari ini menjadi 400, menurut saya El Nusa untuk pemain saham atau investor saham yang awam seperti saya adalah menurut saya cukup baik perkembangannya. Jadi di sini saya mengutip dari website cermati.com, dividend discounted model atau model discounted dividend merupakan metode kuantitatif dan berguna untuk membantu investor dalam memprediksi saham sebuah perusahaan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan asumsi jika nilai saham sekarang setara dengan dividen pada masa depan. Dalam kata lain, model discount dividend merupakan metode yang memanfaatkan teori bahwa harga atau nilai saham di waktu sekarang secara total dividen dan waktu yang anggaran. Asumsi ini berlaku terlepas dari hal apapun atau kondisi pada pasar yang berlaku pada masa depan. Tidak hanya itu, metode perhitungan ini juga mempertimbangkan pula faktor pembayaran dari dividen serta imbal hasil yang diharapkan pada pasar. Jika nilai yang diperoleh dari perhitungan dividen discounted model lebih tinggi dibanding harga perdagangan dari saham masa sekarang, artinya saham tersebut bisa dikatakan under value, sehingga saham tersebut bisa dianggap untuk memenuhi syarat dibalik ataupun sebaliknya. Baik, stock pick yang dipilih dan telah dimiliki di portofolio adalah PT Elsa, yakni rumus untuk mencari DDM, yakni P sama dengan D dibagi K. Formula return yang disyaratkan adalah K seperti tertampil ya. Berikut adalah gambar El Nusa pada saat saya beli adalah dengan angka 388 per lembar. Selanjutnya adalah rumus perhitungan untuk metode dividend discounted model adalah P sama dengan D per K, yakni P adalah harga wajar per lembar, D dividen dalam 5 tahun terakhir. Setelah kami hitung suku bunga acuan BI rate 6%, beta saham ketemu 1,07. Baik, selanjutnya saya akan memberi kesimpulan evaluasi investasi apakah sudah tepat atau belum. Menurut saya kurang tepat karena kurang tepatnya di harga average cost yang tergolong tinggi dengan harga pasar sekarang membuat floating loss cukup besar. Jika bisa memperoleh average cost mendekati harga saatnya, maka bisa dikatakan investasinya sangat tepat. Tetapi jika dilihat dari valuasi DDM, maka pilihan investasi tersebut adalah sudah tepat karena emiten yang dipilih adalah emiten penghasil dividen tinggi, di mana yield dividennya di atas 10%, sehingga kita dihitung menggunakan DDM, maka hasilnya akan under value karena konsep dasar DDM adalah dividen yang dihasilkan oleh emiten. Mungkin demikian, terima kasih.